Shalom, selamat sore rekan PPGT, Jemaat Paugiran dimanapun berada. Kita patut bersyukur saat ini karena kita masih diberikan kesempatan oleh kasih karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu ke dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami datang kepadamu ya Tuhan di bawah kehidupan kami, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di surga, pada sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang kami dengarkan ya Tuhan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Begitupun hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, Roh Kudus mengulir kata-kata di dalam hati hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, ampunkanlah kiranya setiap salah dan dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada sore hari ini setelah pilih dari Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Roma pasal 3 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah yang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita ini saya simpulkan ke dalam satu tema, yaitu mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang. Mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu ada peraturan yang harus kita taati. Contohnya peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas yang memuat bagaimana cara berkendara yang baik agar terhindar dari kecelakaan, sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan di jalan raya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peraturan ini dibuat dengan tujuan agar setiap manusia itu memiliki jiwa kedisiplinan
dan penuh tanggung jawab. Begitupun ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, Allah membuat sejumlah peraturan. Salah satu peraturan yang tidak boleh dilanggar adalah larangan untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi nyatanya pada saat itu, saudara-saudara, Adam dan Hawa melanggar peraturan yang telah dibuat oleh Allah. Dari tindakan Adam dan Hawa, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari tindakan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, inilah dikenal dengan dosa. Di dalam pembacaan kita di ayat yang ke-23, di situ mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya di situ bahwa manusia telah mengalami perpisahan dengan Allah karena dosa yang telah diperbuat. Manusia telah mengalami perpisahan Allah karena dosa yang telah diperbuat. Mengapa hal itu semua terjadi, saudara-saudara? Karena manusia itu lebih mementingkan diri sendiri. Manusia itu lebih mementingkan kehendak sendiri, bahkan mencoba untuk menghindar dan melawan kehendak Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan apakah yang harus kita lakukan agar kemuliaan Allah itu yang hilang agar kemuliaan Allah yang hilang? Untuk itu, saudara-saudara, tindakan apakah yang harus kita lakukan agar bisa mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang dari dalam diri kita? Yang pertama, kita harus menerima kasih karunia Allah. Di ayat yang ke-24 dikatakan di situ bahwa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Artinya di situ bahwa manusia telah mengalami pengampunan dosa karena semua dosa yang telah dilakukan oleh manusia telah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yang kedua, memiliki iman. Di ayat yang ke-28 di situ dikatakan bahwa karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan dibenarkan karena ia melakukan hukum Taurat. Manusia dibenarkan karena iman. Iman seperti apa yang harus dimiliki? Yaitu mempercayai dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi tidak ada yang patut kita banggakan dalam diri kita. Tidak ada yang patut kita megahkan di dalam diri kita. Karena kita ini adalah manusia yang berdosa. Untuk itu, kita hanya patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pengorbanan dan penebusan Yesus Kristus di kayu salib yang telah mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang dari dalam diri kita karena dosa. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memancarkan kemuliaan Allah melalui tindakan dan perilaku kita yang hidup menurut ajaran firman Tuhan, dan marilah kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Begitu besar kasih Allah yang Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang baik di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini ya Tuhan boleh mengambil bahagian di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan kami praktekkan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, berdoa buat PPGT Jemaat Pak Bukiran Tuhan dimanapun mereka berada di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, hikmat Tuhan, biarlah mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab seturut dengan dan Tuhan kehendak Bapa di surga. Bapa di surga,
Inilah doa kami, ampunkanlah kiranya setiap salah dan dosa-dosa kami. Di dalam dan demi Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin.